Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati sejenak, memohon kemurahan Tuhan dan berkatnya pada ibadah ini. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemudian. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, berikanlah Roh-Mu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, aku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di ibadah sore hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Lihatlah dia prihatin menunggu aku datang. Hai hari datanglah, Kau yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat yang indah ini dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, begitu juga kepada sesama kita, dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji-janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. 2 Korintus 5 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Andai ku punya
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami sampaikan informasi pada saat ibadah sore ini telah hadir di tengah-tengah kita dari Polrestabes Medan yang akan menyampaikan sosialisasi mengenai Kamtibmas. Nanti disampaikan oleh Bapak AKBP Bonggas Simarmata. Dan untuk itu diminta kepada kita nanti sesudah selesai ibadah kita ini nanti kita jangan pulang dulu, kita mendengarkan himbauan Kamtibmas yang disampaikan dari Polrestabes Medan. Demikian informasi dari kita untuk kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Siapakah kami di hadapanmu Bapa? Kalau pada kesempatan ini kami boleh ada di hadapanmu, kami tahu bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, singkapkanlah kebenaran bagi kami. Biarlah kami boleh mendapatkan keajaiban, kedahsyatan daripada firman-Mu. Dan Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 32. Saya bacakan dan saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya menyapa kita semua. Shalom. Saya Pendeta Aro Nazara, melayani di Jemaat BNKP Teladan Medan. Dan pada kesempatan pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya surat Efesus ini penuh dengan doktrin-doktrin yang paling mendasar tentang kekristenan. Sekali lagi, surat Efesus ini memuat doktrin-doktrin yang paling fundamental tentang kekristenan. Terutama di pasal 2, dia berbicara tentang bagaimana bahwa keselamatan itu kita dapatkan hanya oleh karena anugerah daripada Allah. Karena Paulus berbicara tentang dosa yang begitu membuat orang harus terhukum karena kuasa daripada dosa itu yang akan berujung kepada kematian atau maut. Tetapi Allah yang melihat akan keberadaan itu, dia tidak mau bahwa manusia yang dikasihinya itu harus mengalami penghukuman karena dosa itu. Maka Allah mengulurkan tangannya, membuka solusi, memberi jalan keluar untuk manusia boleh diselamatkan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya di dalam pasal 2 misalnya Paulus menceritakan tentang bagaimana bahwa keselamatan itu kita terima murni bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tetapi anugerah dari Allah, belas kasih daripada Tuhan, karunia daripada Tuhan yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh manusia. Karena manusia semua berdosa di hadapan Tuhan. Dan Paulus mencoba mengimbangi akan doktrin yang begitu banyak di dalam pasal 1 sampai pasal 3 dengan mengimbanginya, yaitu dengan praktik kehidupan Kristen yang kita bisa baca di dalam mulai pasal 4 sampai dengan pasal 6. Jadi surat Efesus ini Bapak Ibu terbagi dua. Yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang doktrin yang fundamental tentang kekristenan. Dan yang kedua adalah praktik ataupun aktualisasi, aplikasi daripada doktrin yang kita telah terima dalam pasal 1 sampai pasal 3 di dalam pasal 4 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan yang adalah anugerah Tuhan, itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sana Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa seluruh dosa-dosa manusia yang percaya kepada Tuhan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang pertama. Semua dosa, dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, semua sudah ditanggung oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib.
Dia terkutuk di atas kayu salib karena menerima semua murka Allah karena dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Ingat ya, yang percaya kepadanya. Jadi ada pembatasan di sana. Yesus bukan mati untuk semua orang Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yesus mati bagi orang-orang pilihannya yang menerima anugerah itu, yang menyambut akan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan semua dosa-dosa orang yang percaya kepadanya itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Maka dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk penebusan itu. Yang kedua, terkait dengan keselamatan itu yang adalah anugerah daripada Allah. Bahwa seluruh kebenaran yang dimiliki oleh Kristus itu ditanam di dalam diri kita, dicangkokkan di dalam diri kita, diimpartasi di dalam diri kita. Itulah keajaiban Bapak Ibu. Bahwa dosaku ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dan kebenaran yang dimiliki oleh Kristus itu ditimpakan kepada saya, diberikan kepada saya, supaya saya nanti kelak, suatu ketika nanti ketika dia datang yang kedua kali, ketika dia menghakimi seluruh isi dunia ini, saya didapatkan benar di hadapan Allah. Bukan karena aku benar, bukan karena kita benar, bukan, tetapi karena kebenaran Kristus yang telah diimpartasi di dalam diri kita, sehingga kita boleh dilayakkan oleh Allah nanti pada kekekalannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal 4 yang kita baca ini, Paulus berbicara tentang bagaimana sikap hidup sekarang. Kalau engkau, hai jemaat Efesus, ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup yang penuh dengan nafsu dan kedagingan dan kuasa dosa itu, seperti apa engkau menjalani kehidupanmu sekarang ini di hadapan Tuhan? Maka Paulus memberikan berbagai macam cara hidup yang diinginkan oleh Tuhan, dan terutama di dalam perikop kita ini sebenarnya itu berbicara tentang kondisi manusia yang baru di dalam Tuhan ini. Seperti apa manusia yang baru? Yaitu bahwa di dalam diri seseorang itu setelah dia mengaku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus, maka tidak boleh tidak Bapak Ibu, dia harus mengalami perubahan-perubahan yang terukur. Perubahan-perubahan yang bisa dilihat oleh orang lain. Perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan gaya hidup yang bisa terukur, yang bisa dibaca, dilihat oleh orang lain di dalam kehidupan yang dijalaninya. Maka Paulus berbicara tentang beberapa hal-hal yang real, yang aktual di dalam perjalanan kehidupan ini. Seseorang yang sudah ada di dalam Kristus itu harus mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan yang paling penting itu adalah di ranah pikiran. Karena pikiran inilah yang memotori, yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau pikiran kita jernih, kalau pikiran kita di dalam Kristus, maka perbuatan-perbuatan pun yang kita lakukan juga semestinya harus mengikut kepada Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu. Artinya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, memedomani Dia, meneladani Dia, mengikuti semua jejaknya. Dan seperti apa itu? Mari kita perhatikan nats yang kita sudah baca. Di dalam ayatnya yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Salah satu pergumulan daripada manusia di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu, yaitu tentang lidah yang sulit sekali untuk dikontrol. Lidah ini kadang-kadang begitu gampangnya mengeluarkan kata-kata, padahal kadang-kadang isinya itu adalah kedustaan. Lidah ini begitu gampang untuk mengeluarkan kalimat-kalimat, padahal isinya itu adalah kebohongan. Maka Paulus mengharapkan bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus ini harus mampu menunjukkan di dalam dirinya perubahan itu. Dan perubahan itu harus tampak, dibaca oleh orang, yaitu tentang bagaimana kita berbicara. Kalau kita berbicara satu dengan yang lain, mari tunjukkan apa yang benar. Tidak perlu lagi harus terlalu menghabiskan waktu untuk perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi mari berkata dengan benar, mari menyatakan apa yang tidak ada kebohongannya, apa yang tidak ada dusta. Berarti kita harus berbicara dengan benar, menyampaikan apa yang benar. Dan berbicara tentang kebenaran itu Bapak Ibu. Sebenarnya kebenaran itu semua bermuara pada Injil Kristus. Apa artinya ini? Bahwa gereja mula-mula, misalnya jemaat di Efesus itu, diharapkan oleh Paulus bahwa terus mengumandangkan berita kebenaran itu. Apa itu berita kebenaran? Berita tentang pengampunan tadi. Bahwa Allah di dalam cinta kasih-Nya bagi dunia ini, mengutus anaknya yang tunggal itu harus mengalami kematian di atas kayu salib, menanggung semua murka Allah karena dosa itu, dan memberikan keselamatan bagi manusia.
Jadi orang sekarang semestinya harus menghabiskan waktunya untuk berbicara tentang kebenaran itu. Berbicara hal-hal yang benar dan menjauhkan segala dusta. Kenapa? Karena di Efesus itu Bapak Ibu, kalau kita tahu ada semacam gerakan-gerakan yang menolak kebenaran. Ketika Paulus datang di sana, ada huru-hara yang diprakarsai atau dibuat secara sistematis untuk menolak kebenaran. Dan Paulus berharap kepada jemaat di Efesus itu supaya mereka hidup di dalam kebenaran, berkata dengan benar, jangan lagi hidup di dalam dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan praktis yang diinginkan oleh Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, yaitu bahwa di dalam ayatnya yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah itu Bapak Ibu, itu semacam ekspresi daripada penolakan terhadap sesuatu. Ada orang yang menyimpan kemarahan, ada orang yang terus bertahan di dalam kemarahan. Itu yang disebut dengan bitterness, ada kepahitan yang membuncah di dalam hati. Dan hati-hati Bapak Ibu, orang yang menyimpan akan kemarahan di dalam hati itu suatu ketika kemarahan itu akan meledak dan itu bisa merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Maka Paulus katakan, seandainya kamu mengalami kemarahan dalam satu momen, maka jangan sampai matahari terbenam baru permasalahan itu diselesaikan. Kalau boleh, sesegera mungkin selesaikan amarah itu. Lepaskan dia dari dirimu, jauhkan dia dari hatimu. Kenapa? Karena kemarahan itu seringkali membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan membuat orang kadang gelap mata ketika kemarahan itu menguasai dirinya. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-28, dia mengatakan di sana, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, kita melihat satu kebenaran yang ajaib. Kebenarannya apa? Seseorang yang sudah ada di dalam Kristus, semestinya orientasi hidupnya tidak lagi diri sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang ada di dalam Kristus, yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus itu, semestinya di dalam dirinya, dia tidak lagi berorientasi segala sesuatu adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam kuasa kedagingan, dalam kuasa nafsu, dalam kuasa dosa, orang-orang itu biasanya selalu menjadikan diri sebagai inti di dalam segala sesuatu. Apapun yang dikerjakan kalau boleh itu adalah selalu berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Apakah itu keuntungan secara material, apakah itu keuntungan tentang popularitas, apakah itu keuntungan tentang harga diri ataupun identitas diri yang memang harus diterima oleh orang banyak. Karena banyak orang itu ingin menunjukkan siapa dirinya. Dan di dalam ayatnya yang ke-28 firman Tuhan katakan, sesungguhnya orang yang ada dalam Kristus harus berubah. Harus bisa tampak bahwa dia sekarang berorientasi bukan pada dirinya sendiri lagi, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada sesama. Di mana kita bisa lihat itu? Sekali lagi ayat 28 itu berbicara, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi visi daripada seseorang sekarang di dalam Kristus itu berubah Bapak Ibu. Makanya orang yang sudah ada di dalam Kristus itu pasti mengalami yang namanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Itu pertobatan kata aslinya kan metanoia. Metanoia itu akar katanya sama dengan yang sering kita, yang sudah pernah mengenyam pendidikan di SMA, tahu dalam pelajaran biologi ada yang namanya metamorfosis. Akar katanya sama dengan metanoia itu. Metamorfosis apa? Perubahan-perubahan bentuk dan tidak akan pernah kembali kepada bentuk semula. Misalnya itu kepompong menjadi kupu-kupu nanti. Dari ulat kepompong kupu-kupu. Proses itu disebut metamorfosis. Artinya perubahan-perubahan bentuk yang tidak kembali pada bentuk semula. Sama juga dengan akar kata metanoia. Metanoia juga pertobatan. Artinya apa? Kalau dulu kita berdosa, kalau dulu suka melakukan dosa, kalau dulu menjalani kehidupan dengan kekuatan nafsu dan kedagingan ini, sekarang setelah di dalam Kristus tidak lagi. Tapi apa yang terjadi? Ada perubahan-perubahan yang tampak di dalam hidup ini. Yang contoh di dalam ini adalah orang yang mencuri selama ini, kalau boleh jangan mencuri lagi. Kalau selama ini kita suka korupsi, kalau selama ini kita suka mengambil apa yang bukan haknya kita, pencurian itu kan seperti itu.
Pencurian tidak mesti harus mengambil barang ya, mengambil benda. Enggak. Pencurian itu juga bisa dalam hal waktu, korupsi waktu. Mengambil apa yang bukan haknya kita. Sekarang orang itu yang selama ini hidup di dalam dosa seperti itu harus berhenti dari mencuri. Lalu apa yang dikatakan oleh Paulus? Justru setelah dia berhenti mencuri, dia harus bekerja keras. Mengerjakan segala sesuatunya, mencari pekerjaannya, berusaha sekeras mungkin. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dia katakan, kalau boleh, dia justru bisa menghasilkan buah, yaitu dia bisa membagikan sesuatu yang dia dapatkan dari jerih lelah tangannya, dan dia bisa bagikan kepada orang yang berkekurangan. Oh, itu ajaib Bapak Ibu. Orang kalau ada di dalam Kristus kalau seperti itu, dia harus mengalami perubahan-perubahan yang bisa terukur, bisa dibaca oleh orang dalam sikap, dalam realitas kehidupan, dalam apapun yang kita kerjakan di dalam menjalani hidup ini. Yang terakhir dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, yaitu di dalam ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, rupanya muara daripada semua apa yang kita kerjakan sebagai orang percaya di dalam dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kasih karunia itu juga boleh dilihat oleh orang. Bagaimana supaya kasih karunia Tuhan itu juga boleh dirasakan oleh orang, apalagi mereka yang tidak di dalam Tuhan. Jadi sasaran daripada kehidupan kita yang seperti itu bertujuan untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi orang lain. Agar orang yang tidak di dalam Tuhan boleh melihat keberadaan hidup kita dan dia akan heran lalu tertarik dengan gaya hidup yang seperti itu. Bahwa sekarang orang ini sudah berubah, sudah mengalami perubahan-perubahan yang nyata, yang terukur. Itu bisa dibaca di dalam kehidupan sehari-hari orang ini. Dan menunjukkan perbaikan. Dan dalam hal apa itu? Termasuk yang terakhir ini adalah dalam hal perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya kira hari ini Bapak Ibu bukan hanya soal pembicaraan kita atau percakapan kita atau tutur kata kita yang bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Hari ini juga media-media sosial yang kita pergunakan, seringkali juga di sana orang mengekspresikan dirinya dengan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Saya suka menyaksikan itu ya, TikTok. TikTok itu saya juga kadang pergunakan itu menjadi sarana pemberitaannya. Saya kadang buka live juga di sana Bapak Ibu, kadang-kadang. Tapi saya memperhatikan juga ada semacam, ada namanya itu komal-komal itu ya. Ada sekitar 6 orang atau 7 orang itu berbicara nanti. Kadang pernah saya temukan itu, apa yang mereka bicarakan itu maki-makian. Orang maki-maki di situ Bapak Ibu. Dan mereka tidak merasa malu. Padahal kita tahu, kita lihat di situ ada tanda salib di dada, di dalam kalungnya itu ada tanda salib. Ini orang-orang ini begitu gampang yang berbicara yang kotor-kotor. Dan mereka lupa akan identitasnya mereka. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi faktanya di dalam perjalanan hidup ini, dalam aktualisasi kehidupan itu, mereka seringkali berbicara kotor. Nah, padahal Paulus katakan di dalam Efesus pasal 4 ini, kalau engkau sungguh-sungguh sudah ada di dalam Kristus, engkau harus mengalami perubahan-perubahan yang tampak, yang bisa dibaca oleh orang. Dan itu yang terakhir ini adalah soal perkataan yang keluar dari mulut kita. Ayatnya yang ke-30 mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Allah Roh Kudus seperti dipermainkan kalau seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku kepada Yesus, mengaku percaya kepada Yesus, tapi hidupnya tidak berpadanan dengan Injil yang telah dibawakan oleh Yesus, itu orang adalah menipu diri sendiri. Dan mereka sedang mendukakan Allah Roh Kudus. Dan di ayat-ayat yang lain dikatakan kan, oh tidak ada pengampunan bagi mereka yang menghujat Allah Roh Kudus. Artinya apa? Menolak kebenaran, menolak akan sentuhan daripada Allah Roh Kudus dalam hati seseorang. Mereka menolak itu, mereka tidak mau menerima itu. Dan dia harus berhadapan dengan penghukuman dari Allah. Jadi apa yang kita pelajari dari apa yang Paulus katakan? Paulus mengatakan, biarlah terjadi di dalam hidup orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan itu, ada perubahan-perubahan yang tampak. Melalui apa? Cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Makanya di dalam ayatnya yang ke-31 dia mengatakan di sana segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah
Hendaklah itu dibuang daripada antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan lagi ada kejahatan. Jangan lagi ada tindakan-tindakan yang memuat isu-isu kejahatan. Tetapi apa yang kita lakukan? Ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang dikedepankan sekarang setelah orang ada di dalam Kristus, dia harus melihat dirinya. Sebenarnya dirinya adalah orang yang tidak pantas menerima anugerah Tuhan, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan dianugerahkan kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus melihat kalau Allah mampu mengampuni kita yang berdosa ini, kenapa kita sulit untuk memberikan pengampunan juga kepada orang lain? Kalau Allah yang begitu agung, Allah yang begitu suci mulia, mengampuni aku yang berdosa, lalu kenapa aku harus menyimpan dendam kepada orang lain dan tidak memberikan dia pengampunan ketika dia minta maaf kepada aku? Jadi gaya hidup dalam kekristenan ini Bapak Ibu menuntut satu komitmen diri bagi kita. Bahwa kita sekarang bukan lagi milik diri sendiri. Hidup kita sekarang bukan lagi milik diri sendiri. Kalau milik diri sendiri kita seperti kata Yesaya, kita semua seperti domba yang tersesat mencari jalannya sendiri-sendiri. Tetapi oleh karena kita sekarang ada di dalam Kristus, bahkan disebutkan tadi di situ sebagai anggota tubuh yang sama daripada Kristus, kita harus menunjukkan sifat dan karakter Kristus di dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya kita boleh menjadi manusia-manusia yang baru di dalam hidup ini, mematikan segala kuasa dosa dan kegagingan di dalam diri kita, dan kita mengenakan cara hidup Kristus untuk kita bisa menjalani kehidupan yang berkenan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Mari menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali tentang keajaiban kasih Kristus bagi kami, bahwa Engkau telah mengampuni kami dan Engkau menuntut akan sikap hidup yang baru, bahwa kami harus mematikan kedagingan dan nafsu itu, tapi kami harus hidup di dalam roh lemah lembut yang menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, sering kutanya pada diriku. Pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin sejak, jiwa letih tubuhku pun lelah. Saya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah doa dan keluh, biar ku tetap meskipun dalam kemelut. Kala matahari terbenam, ketika datang membelah, apakah sulukku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema jika
Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu.
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang ada di dalam duka cita dan kekuatan juga kepada orang yang lemah. Arahkanlah telinga-Mu kepada seruan mereka dalam menghadapi segala pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa-masa penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada jemaat kami dihimbau